Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang belajar matematika kita bisa. Pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kecepatan. Simak ilustrasi berikut. Sebuah mobil menempuh jarak 160 km dalam waktu 2 jam. Kecepatan dari mobil tersebut adalah 80 km per jam. Untuk menentukan kecepatan ini, cara matematika yang dilakukan adalah jarak dibagi waktu, yaitu 160 km dibagi 2 jam, sama dengan 80 km per jam. Jadi kecepatan itu adalah jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Simak ilustrasi berikut. Seorang pelari berlari sejauh 9 km dalam waktu 1,5 jam. Berapakah kecepatan dari pelari tersebut? 9 km dibagi 1,5 jam. Ya, kita ubah 1,5 menjadi pecahan biasa, 9 km dibagi 15/10. Lalu kita ubah bentuk pembagian menjadi perkalian, 9 km dikali 10/15. Ingat kembali bagaimana pembagian pecahan. Ya, bentuk pembagian berubah menjadi perkalian, kemudian bilangan pecahannya dibalik dari 15/10 menjadi 10/15. Hasilnya adalah 90/15 yang disederhanakan menjadi 6 atau 6 km. Jadi kecepatan dari pelari tersebut adalah 6 km per jam. Ya, simak soal berikut. Ayah berangkat berkunjung ke rumah paman yang berjarak 170 km dengan mengendarai sepeda motor pada pukul 7.30. Di tengah perjalanan, ayah berhenti selama 30 menit untuk menambal ban motornya yang bocor. Berapakah kecepatan rata-rata ayah mengendarai motor jika ayah tiba di rumah paman pada pukul 10? Dari cerita tersebut, kita bisa ambil informasi. Pertama, jarak tempuh, yakni 170 km. Kemudian waktu tempuh, waktu tiba yaitu jam 10 dikurang waktu berangkat jam 7.30 sama dengan 2 jam 30 menit. Perlu diketahui dalam soal ayah berhenti selama 30 menit. Berarti 2 jam 30 menit dikurang 30 menit sama dengan 2 jam. Jadi waktu tempuh adalah 2 jam. Ditanya, berapakah kecepatan motor ayah? Atau kecepatan ayah mengendarai motor tersebut? Ya. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Jarak 170 km dibagi waktu yaitu 2 jam. Hasilnya adalah 85 km per jam. Simak soal berikut. Kereta api antar kota berangkat dari stasiun pertama pada pukul 6 tepat dan tiba di stasiun kedua pada pukul 7.30. Berapa kilometer jarak antara stasiun pertama dengan stasiun kedua bila kecepatan rata-rata kereta 80 km per jam? Baik, kita ambil informasi, diketahui kecepatan kereta adalah 80 km per jam. Kemudian waktu tempuh, ya, waktu tiba yaitu 7.30 dikurang waktu berangkat, yaitu pukul 6. Hasilnya adalah 1 jam 30 menit atau 1,5 jam atau 1,5 jam.
Yang ditanyakan, berapakah jarak antar stasiun? Ya, kita jawab. Ya, perlu kalian ingat kembali, kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, pada soal ini ditanyakan tentang jarak. Ya, cara matematikanya adalah untuk mengetahui jarak, kecepatan dikali waktu. Kecepatan 80 km per jam dikali waktu tempuh, yakni 1,5 jam. Hasilnya adalah 120 km. Jadi jarak antar stasiun 120 km. Soal yang berikut. Sebuah kereta api tujuan Surabaya berangkat pada pukul 9.15 dengan kecepatan 80 km per jam. Jika jarak yang ditempuh adalah 320 km, pukul berapa kereta tiba di Surabaya? Informasi yang kita dapat, kecepatan kereta 80 km per jam, kemudian jarak yang ditempuh adalah 320 km. Yang ditanyakan adalah waktu atau waktu tiba. Kita ketahui kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Dalam hal ini kita ditanyakan waktu. Cara matematikanya adalah jarak dibagi kecepatan. Jarak 320 km dibagi kecepatan 80 km per jam. Ya, hasilnya adalah 4 jam. Jadi, waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lamanya perjalanan. Waktu berangkat jam 9.15 ditambah 4 jam. Jadi, waktu tiba adalah pukul 13:15. Untuk kesimpulan, kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Kemudian, untuk mengetahui jarak, kecepatan dikali waktu. Kemudian untuk mengetahui waktu, jarak dibagi kecepatan. Untuk lebih mudahnya, kita dapat mempelajari ilustrasi dari segitiga JKW ini. Untuk mengetahui jarak, kecepatan dikali waktu. Untuk mengetahui kecepatan, jarak dibagi waktu. Untuk mengetahui waktu, jarak dibagi kecepatan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini mengenai kecepatan. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar di bawah. Demikianlah untuk pembelajaran pada kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.